Renungan Hari Minggu Paskah keempat, Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58. Jadilah gembala yang baik. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8-12, dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1-2, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11-18. Saudara-saudariku terkasih, menjadi gembala yang baik, impian dan cita-cita semua orang. Tetapi mewujud nyatakan impian menjadi gembala yang baik masih menjadi pertanyaan dan belum diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa itu akan terwujud. Kisah Injil hari ini, Santo Yohanes menampilkan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Yesus tegas mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Di sini Yesus dengan amat tegas menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia juga menyebutkan tuntutan menjadi gembala yang baik, yakni pertama, mengenal domba. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Di sini Yesus mencurahkan perhatian penuh untuk mengenal satu persatu dari domba-dombanya. Ia mengenal nama mereka, ia mengenal kelebihan dan kekurangan mereka, ia mengenal kebutuhan mereka, ia mengenal kemampuan para muridnya. Dan sebaliknya, ia juga memperkenalkan dirinya kepada domba-dombanya sehingga mereka mengenalnya. Suasana ini akan membuahkan keakraban, persaudaraan, dan kasih antara Yesus dengan domba-dombanya. Kedua, ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Usaha Yesus bukan hanya sebatas mengenal domba-domba, tetapi lebih dari itu adalah mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya demi keselamatan dan kebahagiaan domba-dombanya. Cara yang digunakan oleh Yesus adalah memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya kepada domba-dombanya. Ia mengorbankan nyawanya sebagai santapan hidup domba-dombanya. Inilah wujud nyata tanggung jawab terhadap komitmen panggilan dan perutusan Bapa kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58. Secara khusus Paus Fransiskus mengajak kita meneladani Santo Yosef sebagai gembala yang baik dalam mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Dua keutamaan yang diangkat oleh Paus Fransiskus dalam diri Santo Yusuf adalah mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Paus Fransiskus mengatakan, mimpi-mimpi yang dialami oleh Santo Yosef itu adalah panggilan dari Allah, tetapi tidak mudah untuk menerimanya. Maka sikap Yosef harus mengubah rencana-rencananya dan berani mengambil risiko dengan mengorbankan rencananya sendiri dan mengikuti rencana Allah, melaksanakan kehendak Allah, yang kepadanya dia dipercaya secara penuh untuk mewujud nyatakan rencana Allah di dunia. Di tengah semua pergolakan yang terjadi dalam hidupnya, Yosef akhirnya menemukan keberanian untuk mengikuti kehendak Allah. Dia mengambil Maria sebagai istrinya.
saudara-saudariku terkasih. Dalam hari Minggu panggilan ini, Paus Fransiskus mengajak kita umat beriman dan teristimewa orang-orang yang terpanggil menjadi imam, biarawan-biarawati untuk meneladani Santi Yosep dalam hal mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Santi Yosep seorang yang sangat proaktif, mendengar dan melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Hatinya tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia, mana rencana Allah dan mana rencana manusia. Ia tidak pernah mengecewakan Tuhan dan manusia. Yosep adalah teladan unggul penerimaan rencana keselamatan Allah. Namun ia menerimanya dengan aktif, tidak pernah enggan dan pasrah. Yosep bukan orang yang mundur dengan pasif, tetapi pelaku yang berani dan kuat. Patris Corde 4. Mari kita mohon doa Santi Yosep agar kita juga menjadi gembala yang baik dan memiliki sikap mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup dan karya pelayanan kita, baik di rumah maupun di tengah masyarakat. Amin.